Liên tục có những cơ hội để khuấy đảo bên hành lang cánh. Timnas Indonesia berhasil mencatat kemenangan perdana di grup B Piala AFF 2024. Pada laga yang digelar di Tunas Stadium, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, Garuda sukses menundukkan tuan rumah Myanmar dengan skor tipis 1-0 melalui gol bunuh diri kiper Zin Nyinyi Aung di menit ke-76. Indonesia tampil agresif sejak menit pertama, mengambil inisiatif serangan. Namun, Myanmar memberikan ancaman nyata lebih dulu. Peluang emas mereka datang dari Luin Mu Aung, namun sontekannya melebar meski gawang Indonesia sudah kosong. Di babak pertama, upaya Indonesia kerap menemui jalan buntu. Tandukan hoki Caraka dari umpan Marcelino Ferdinand, hingga sepakan Muhammad Ferrari dari bola mati, belum mampu membuahkan hasil. Sebaliknya, Myanmar juga sempat hampir mencetak gol melalui tendangan keras Win Tae Zhao, yang membentur mistar gawang Indonesia. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan perubahan signifikan. Masuknya Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan membuat permainan Garuda lebih mengalir. Meski begitu, Myanmar tetap tampil solid di lini pertahanan. Gol yang dinantikan akhirnya datang di menit ke-76. Bermula dari lemparan ke dalam khas Pratama Arhan, bola diarahkan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam. Sepakan Asnawi membentur mistar, namun bola mengenai kepala kiper Zin Nyinyi Aung dan masuk ke gawang. Setelah melalui tinjauan VAR, gol tersebut disahkan. Setelah gol, Indonesia terus menekan. Rafael Struijk beberapa kali mencoba menguji refleks kiper lawan, namun usahanya belum membuahkan hasil tambahan. Di sisi lain, pertahanan solid Indonesia yang digalang Muhammad Ferrari dan Pratama Arhan mampu membendung serangan Myanmar hingga akhir laga. Tambahan waktu 7 menit menjadi momen krusial, namun Myanmar tidak mampu memanfaatkan peluang mereka untuk menyamakan skor. Indonesia pun sukses mempertahankan keunggulan 1-0 dan membawa pulang 3 poin penting. Di pertandingan lain, Vietnam sukses mengalahkan Laos dengan skor 4-1, membuat mereka memuncaki klasemen grup B sementara. Indonesia berada di peringkat kedua dengan 3 poin, tertinggal selisih gol dari Vietnam. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, sebelum bertemu Vietnam dalam laga krusial pada Minggu, 15 Desember 2024. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang baik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2024 dengan menghadapi tuan rumah Myanmar pada matchday pertama grup B. Pertandingan ini akan digelar di Tunas Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangan mengenai kekuatan Myanmar, yang mayoritas dihuni pemain senior. Sementara itu, skuad Garuda lebih didominasi pemain U22, dengan hanya 2 pemain senior yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Myanmar memiliki banyak pemain senior, jadi laga ini akan menjadi tantangan berat bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media resmi Timnas. Myanmar sendiri diperkuat sejumlah pemain yang merumput di luar negeri, seperti Win Naingtun di Chiang Rai United, Dan Paing di Kanchanaburi Power, dan Hein Tet Aung bersama Negeri Sembilan di Malaysia. Shin Tae-yong telah memilih 24 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024. Sayangnya, Garuda harus tampil tanpa Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang tidak dilepas oleh klub mereka di Eropa. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki beberapa pemain abroad, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Para pemain muda seperti Kadek Arel dan Arhan Kaka juga diharapkan mampu tampil impresif di turnamen ini. Meski mayoritas pemain Indonesia berusia muda, Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa melaju hingga final Piala AFF 2024. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, kami percaya diri bisa tampil maksimal, ditambah Shin Tae-yong. Di grup B, selain Myanmar, timnas Indonesia juga akan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga melawan Myanmar menjadi ujian penting bagi Garuda untuk mengamankan start positif di turnamen ini. Mampukah timnas Indonesia mengatasi tekanan dan memberikan hasil terbaik di laga perdana? Semua mata akan tertuju pada Tunas Stadium untuk menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat,
ada baiknya menilik klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina berturut-turut menempati posisi 3, 4, 5 dan 6 dengan koleksi poin identik, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi 2 kelar matchday ke-7? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Masuknya Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni otomatis meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Ketika Maes Hilgers yang memiliki harga pasar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah, pemain termahal di skuad Timnas Australia hanya Harry Souttar, 121 miliar rupiah. Syarat kedua berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang atas Cina, ada potensi Timnas Indonesia disalip skuad Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. Sebab, Timnas Indonesia kini hanya unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, bukan selisih gol. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi laga berakhir imbang juga cukup besar karena Arab Saudi lebih sering imbang saat mentas di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni 2 imbang dan 1 kalah. Bagaimana dengan satu syarat lagi? Harapannya di laga lain grup C, Jepang menghajar Bahrain di kandang sendiri. Jepang membutuhkan kemenangan atas Bahrain demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Berikut klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-7 jika kondisi di atas terjadi. 1 Jepang, main 7, poin 16. 2 Indonesia, main 7, poin 9. 3 Australia, main 7, poin 7. 4 Arab Saudi, main 7, poin 7. 5 Cina, main 7, poin 7. 6 Bahrain, main 7, poin 6. Timnas Indonesia tengah berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang Martin Paes optimis skuad Garuda mampu mencatatkan sejarah dengan lolos ke ajang sepak bola terbesar dunia. Martin Paes menyoroti perkembangan signifikan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini menyebut kekuatan utama tim Garuda terletak pada generasi mudanya. Hal ini ia saksikan langsung dalam perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 2023, Januari lalu. Paes menyebut sejumlah pemain yang menjadi bukti kualitas tim semakin meningkat. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Shain Patinama, Tom Haye, hingga Mark Locke menjadi sorotan utamanya. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Hernando Ari sebagai salah satu kiper berbakat, serta Jordi Amat dan Sandy Walsh yang menjadi pilar penting tim senior. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia menjadi salah satu hal yang paling mengesankan bagi Martin Paes. Ia menyebut atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter akan semakin banyak. Dukungan ini adalah elemen penting dalam perjalanan kami, ujar Paes. Menurutnya, kombinasi antara potensi besar tim dan loyalitas supporter adalah formula penting untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi suntikan semangat besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Meski sempat gagal di Olimpiade 2024, Paes yakin mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 sangat mungkin terwujud. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini, ucap Paes penuh optimisme. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia pada 20 Maret, kemudian menghadapi Bahrain di kandang sendiri pada 25 Maret. Bagi Martin Paes, Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan sejarah baru.